Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Carolina Eligia dengan NIM 2210417758. Di sini saya akan membahas mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah MSDM lanjutan dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Thea Geneveva JJ Sajas SMMM. Langsung saja, mari kita simak videonya. Baiklah, di sini isu atau berita yang saya pilih adalah mengenai strategi pengelolaan sumber daya manusia dalam peningkatan kinerja perusahaan berkelanjutan di era industri 4.0 atau 4.0. Seperti yang kita ketahui, industri saat ini sudah berkembang dengan pesat. Untuk mengimbangi perkembangan industri tersebut, kita butuh pengelolaan sumber daya manusia yang juga berkembang. Apalagi saat ini industri lagi dikuasai oleh generasi milenial dan generasi Z, di mana generasi Z dan generasi milenial ini dikenal cenderung lebih ke dunia teknologi tetapi kurang sabar dalam berorganisasi. Nah, di sini sebelumnya saya akan membahas era digital 4.0, di mana seperti yang kita ketahui, ini menyangkut tentang digital yang otomatis dan menggunakan teknologi yang canggih seperti handphone, komputer, dan semuanya yang sudah serba ter-up to date. Nah, akan tetapi di era digital 4.0 ini tidak dapat dilihat dari segi robotik atau otomatis produksi saja, atau kita juga harus melihat dari secara keseluruhan proses bisnis melalui dari tahap pembelian material, proses produksi, sampai ke tahap distribusi pelanggan. Dari ketiga area ini dibutuhkan sehingga pekerjaan dapat berjalan lebih efisien dan berjalan lancar sehingga dapat pengambilan keputusan secara tepat. Selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri kaum milenial itu seperti apa sih? Nah, kaum milenial ini memiliki karakteristik. Yang pertama itu selalu tampil percaya diri. Yang kedua, kaum milenial menganggap pekerjaan sosial dan kerja sama tim akan menghasilkan output yang baik. Yang ketiga, milenial menginginkan kerja yang dimana mereka akan mendapat kepercayaan dan kebebasan dari atasannya. Jadi, mereka cenderung ingin bekerja di tempat dengan image dan lingkungan yang nyaman, seperti properti yang bagus dan lain-lainnya. Yang keempat, kaum milenial tidak menyukai gambaran yang monoton karena mereka senang belajar dengan mendalami hal baru. Yang kelima, fleksibilitas dalam hal waktu kerja menjadi dambaan milenial karena mereka mahir dengan menggunakan teknologi komunikasi untuk menunjang fleksibilitas kerja. Yang keenam, milenial cenderung menyukai aspek kekeluargaan dari komunitasnya atau lingkungan kerjanya. Yang ketujuh, milenial cukup tegas dengan istilah loyalitas selama perusahaan memberikan tawaran dan memenuhi apa yang mereka butuhkan, dan mereka cenderung tidak akan berganti terhadap pekerjaan tersebut. Yang kedelapan, kaum milenial tidak mempunyai isu tertentu dengan pemberian gaji. Gaji yang baik itu bagus, namun pengembangan diri untuk milenial lebih mereka harapkan. Nah, jadi teman-teman, itu merupakan karakteristik dari kaum milenial dan menjadi tantangan bagi perusahaan untuk dapat memanage kaum milenial dengan generasi Z tersebut. Karena sumber daya manusia atau sumber daya sebagai penentu keberhasilan organisasi. Jadi, organisasi harus dapat mengembangkan sumber daya manusianya agar penuh pengetahuan, kemampuan kerja, kapabilitas, dan karakter yang dibutuhkan mencapai potensi penuh dan memberikan nilai tambah bagi organisasi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Baik,
dengan sumber daya manusia yang unggul menjadikan organisasi tersebut menjadi lebih unggul, salah satunya dengan pengembangan budaya dan iklim organisasi menjadi faktor penting untuk mendukung kinerja sumber daya manusia karena adanya perbedaan persepsi dan motivasi dari para sumber daya manusia dalam bekerja. Jadi, perusahaan juga harus mampu mengembangkan budaya organisasi yang sedemikian rupa agar sumber daya manusianya dapat berkembang. Ketika sumber daya manusia telah mengenal budaya organisasinya, maka cara kerja akan menjadi lebih akrab bagi sumber daya manusia dan meningkatkan moral, semangat, kerja sama tim, pembagian informasi, dan penerimaan ide baru. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik dimulai dari bagaimana mempersiapkan sistem kerja yang dapat menunjang performasi kerja terbaik. Ciri-ciri sistem kerja dengan performasi tinggi yaitu dengan pengembangan kemampuan kerja atau skill yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, menetapkan kebijakan remunerasi dan manajemen kerja, serta memberikan motivasi. Nah, jadi strategi pengelolaan sumber daya manusia ini yang berfokus pada peningkatan kinerja perusahaan dapat dianalisis dengan model AMO atau Ability, Motivation, dan Opportunity. Di sini kita juga akan melihat yang pertama itu ability itu karyawan dapat memberikan performasi terbaiknya bila dilengkapi dengan kinerja yang baik, mempunyai pengalaman akan solusi masalah, mempunyai komitmen akan apa yang dikerjakan, dan antusias dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Karyawan yang memiliki keterampilan, kemampuan pengalaman, dan didukung dengan kecakapan dalam menggunakannya untuk kepentingan organisasi dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesuksesan organisasi. Yang kedua itu motivation, di mana karyawan harus diberi motivasi dengan membangun budaya dan iklim organisasi yang mendukung pertumbuhan bisnis. Peningkatan motivasi internal dan kreativitas dapat meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan, terutama dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang terbaru. Budaya dan iklim organisasi harus dapat menanamkan semangat untuk bertumbuh, berusaha untuk bekerja lebih baik, memiliki kemampuan untuk melihat dan melakukan pendekatan yang berbeda serta mandiri dalam berusaha. Yang ketiga, opportunity, yaitu aspek budaya dan iklim perusahaan memainkan peranan sangat penting dalam transformasi karyawan dalam menuju industri 4.0 atau 4.0 ini, di mana karyawan sudah termotivasi harus diberikan kesempatan untuk berkembang dan bertumbuh, yaitu memberikan kesempatan dalam pengambilan resiko. Nah, dari ketiga kombinasi strategi menurut saya, ini akan memacu karyawan mengeluarkan potensi terbaik dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan pendapatan perusahaan dan penurunan biaya. Pertumbuhan dan pendapatan dan penurunan biaya akan menyebabkan pertumbuhan keuntungan yang setara dengan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Nah, jadi teman-teman, di sini juga saya menarik kesimpulan bahwa peningkatan kinerja sumber daya manusia yang berkelanjutan pada organisasi di era digital 4.0 atau 4.0 dapat dilakukan dengan menerapkan strategi AMO yang berfokus pada peningkatan kinerja perusahaan.
Model ini sesuai untuk menghadapi tantangan organisasi di era digital 4.0 atau 4.0, di mana karyawan akan memberikan performa yang optimal dalam bekerja di organisasi apabila ketiga aspek tersebut telah dimiliki. Maka, organisasi harus memberikan peningkatan kompetensi karyawan, memiliki kultur organisasi yang baik, dan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang. Baik teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih.